Tapi kenapa sih milihnya tuh bikini gitu? Kenapa nggak nge-DJ di jalan gitu DJ atau di gimana? jalan. Iya. Kenapa Wah, bikini? ribet saya nge-DJ di jalan bawa alat. Kalau bikini kan tinggal jalan doang. Tapi Dan aku emang barbar selalu kan. Oh, Maksudnya iya. konten-konten aku memang nyeleneh tapi yang dewasa kayak Kak. Dan kalau orang-orang kan ada konten yang family, kalau aku kan kontennya memang seksi barbar gitu. Dan itu aku nggak jarang banget tuh aku kayak nyenggol-nyenggol orang, enggak kayak itu kegejean diri aku sendiri aja. Tapi nggak takut tuh dengar kayak misalkan ini kan challenge diri sendiri juga tuh kayak ini pakai bikini di tempat umum gitu. Nah, nggak takut dianggap Tim bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saudara DM alias DC ini di sekitar jalan Fatmawati ya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini aksi nekat Dinar Candy yang berjalan di pinggir jalan di trotoar dengan hanya berbikini dengan mengenakan bikini merah dan membawa papan nama bertuliskan nada protes atas perpanjangan PPKM level 4. Nah, menarik melihat apa sebenarnya alasan dari Dinar Candy melakukan hal itu. Apakah hanya untuk konten, dan apakah memang dia protes, dan apakah untuk mencari sensasi? Apa keuntungan Dinar Candy sebenarnya? Yuk simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Bagi yang belum tahu, inilah aksi Dinar Candy saat dia berbikini di pinggir jalan di trotoar sambil membawa poster bertuliskan "Saya stres karena PPKM diperpanjang". Video ini sebenarnya sudah diunggah di akun Instagram dari Dinar Candy, namun sekarang sudah dihapus. Dinar Candy berjalan membawa papan nama itu, dan sementara dia pun menarik aksi para pejalan kaki. Nah, Dinar Candy dalam suatu kesempatan mengungkapkan apa sebenarnya alasan dibalik dia berdiri di tepi jalan ramai di Jakarta. Untuk proteskah atau memang untuk hanya mencari sensasi? Berikut ini pernyataan Dinar Candy yang kemudian akhirnya Dinar Candy pun diciduk oleh kepolisian Polres Jakarta Selatan. Tapi kenapa sih milihnya tuh bikini gitu? Iya, Kenapa nggak nge-DJ di pakai jalan bikini. gitu DJ atau di gimana? jalan. iya. Kenapa Wah, bikini? ribet saya nge-DJ di jalan bawa alat. Kalau bikini kan tinggal jalan doang. tapi Dan aku emang barbar selalu kan. Oh, Maksudnya iya. konten-konten aku memang nyeleneh tapi yang dewasa kayak Kak. Dan kalau orang-orang kan ada konten yang family, kalau aku kan kontennya memang seksi barbar gitu. Dan itu aku nggak jarang banget tuh aku kayak nyenggol-nyenggol orang, enggak kayak itu kegejean diri aku sendiri aja. Tapi nggak takut tuh dengar kayak misalkan ini kan challenge diri sendiri juga tuh kayak ini pakai bikini di tempat umum gitu. Nah, nggak takut dianggap yang jelek-jelek itu sama orang-orang gitu. Yang jelek-jelek kayak gimana ya, orang mah tahu lah si Dinar kayak gitu kelakuannya aja. Karena udah pada tahu sih kayaknya gitu ya, kayak si Dinar ini kelakuannya doang. Apa namanya tuh kalau masalah yang jadi cewek nakal gitu-gitu, mereka nggak akan percaya karena nggak laku say. Maksud tuh cewek yang barbar kayak aku malah nggak laku sama cowok. Cowok tuh udah mulai serem ya cewek kayak gini gitu. jadi udah nggak peduli ya dengan hujatan orang kayak gitu. Kontra Hujatan enggak sih. Tapi Dinar ada nggak sih dengan banyaknya hujatan apa segala macam yang sebelumnya Dinar terima justru membawa berkah sendiri untuk Dinar gitu? Itu sih ya tergantung strategi kita gimana tuh. Kalau udah viral tuh biasanya strategi kita ya mau hamburin uang atau lu mau dibisnisin gitu-gitu. Ya kalau aku sih sejauh ini ya jadi tuh kalau ada yang viral aku tuh selalu ada aja pengusaha yang mau kerja sama. Itu sih yang aku rasain yang sebelumnya juga. Cuman kalau hujatan itu ya kayak dia tuh tolol ya gitu, kayak nggak ada otak gitu kan. Emang sometimes aku merasa aku seperti itu, kayak aku tuh kayak saking mumetnya kadang-kadang aku tuh pengen membebaskan diri aku sendiri, kayak gue deh pura-pura bego aja gitu, kayak yaudah gue bego aja nggak ada otaknya gitu. Nah itu tuh membuat aku kayak abis itu tuh kayak enak lagi gitu, kayak ceria lagi gitu. Ketika
udah mumet, udah stuck banget, terus aku kayak ya pura-pura bego aja deh. Benar, bisa nggak sih dikatakan kalau bahwa apa emosional lo tadi dengan kayak bikin segala macam itu menunjukkan juga bahwa ya ekonomi gue sekarang seperti ini, seperti bikini istilahnya minim banget salah gitu satu kan trik juga sih, ungkapannya mungkin bisa seperti itu. Kalau normal kan ya tangan panjang, wejos gitu segala macam gitu, bisa nggak sih dikatakan ungkapannya mungkin seperti itu? Ungkapan Secara ekonomi ya minim banget tuh, bikini kan minim oh istilahnya. bikini, iya. Justru kalau bikini itu menurut aku sih orang berbikini itu open minded karena kan kalau pornografi itu telanjang bulat ya. Aku tahu batasannya, kok aku baca juga kayak kalau bikini sih menurut aku ya wajar aja, dan aku tuh sering banget berbikini dan penghasilan aku ya ada aja gitu, karena kan aku dipercayain ada 4 perusahaan sebagai brand ambassador, dan itu penghasilannya lumayan, tidak minim banget, tidak UMR banget gitu. Ada aja. Jalan ya. Cuman ya memang setiap orang tuh punya apa ya namanya itu, punya ciri khas masing-masing, punya ciri khas bawaan. Kayak Dinar tuh seksi-seksian emang udah dari sononya, kayak dari SMA tuh aku memang suka pakai rok minim banget, sampai guru BP tuh sering motong rok aku, dan itu tuh bukan berarti aku tuh nakal ke cowok ya, enggak, jadi aku tuh suka aja, iya aku seksi ya, itu pede sendiri gitu. Cuman ya memang kalau kita kan di Indonesia belum tentu diterima semua kalangan kan, itu cuma kalangan-kalangan tertentu aja ya. Dinar, ada nggak sih pesan buat pemerintah nih di masa sekarang? Pemerintah ya pokoknya, karena gini ya, kalau kita mengkritik juga kan itu belum tentu diterima juga ya. Jadi ya lakukanlah yang terbaik gitu biar cepat normal lagi, karena aku kan lihat tuh kayak di Europe udah pada buka masker ya, takutnya kita ekonominya ketinggalan jauh. Ya maksudnya kalau mau PPKM tanggal 9 ini tanggal 9. Jadi kita itu pasti pengusaha yang lain juga prepare oh habis tanggal 9 kita mau gini-gini, kita kan harus ada planning. Tapi kalau misalnya tanggal 9 nanti ada PPKM kelima ya aduh Pak, udah nggak kuat kalau kayak gitu. Jadi nggak ada planningnya tuh, berubah-ubah kayak kita tuh. Aku maunya kalau misalkan ini PPKM sampai tanggal 9 udah tok di situ gitu. Jadi kita aku sendiri gitu sebagai ya suka bikin konten gitu-gitu ya, aku ada planning. Mungkin pengusaha yang partner aku juga ada planning, jadi kita promo produk kesini. Jadi kita udah ada target gitu buat ya, kita kan saling menunjang juga ya ekonomi. Kalau ekonominya bagus kan negara kita juga bagus gitu. Jadi mohonlah buat pemerintah ya, ini gimana nih PPKM, aku maunya dijelasin sampai tanggal 9. Kalau memang emang tanggal 9 udah kalau udah misalkan lebih dari tanggal 9 nanti ada PPKM kelima sih, aku udah ambil itu, aku udah stres banget dan nggak tahu aku mau ngelakuin apa tuh. Beneran ya misalkan ini terrealisasi, kalau ini terrealisasi jangan ditiru, karena itu just for myself gitu. Jadi Bukan ajakan ya. bukan ajakan, gila saya mau ngajak ya, makanya kan ada contreng biru banyak banget tuh yang iya aku ikut, nggak ngajak kalian, maaf nggak ngajak. Itu punya just myself gitu, nggak ngajak kalian. Cari ide sendiri gitu. Cari ide sendiri kalian, ekspresikan diri kalian sendiri. Tuh ini tulisannya, saya stres karena PPKM diperpanjang. Rencananya mau pakai itu nanti berarti? Iya dong, aku mau bawa kemana-mana, aku mau Berapa gini kayak ring tinju. Berapa kilometer Dinar kira-kira? Berapa meter, berapa kilometer yang bakal lu jalanin kira-kira? Apa mau diem Apa aja mau di di satu satu tempat? titik Apa mau doang? satu titik aja atau mau jalan gimana atau gimana? Ya paling di satu titik jalan-jalan gitu.